Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas sedikit saja ya, atau bisa dibilang hands-on Realme C3 setelah saya gunakan selama 1 hari. Ya, Realme C3 ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia itu dan pertama kali flash sale itu kalau tidak salah saya ingat saya 19 Februari, tapi saya baru kebagian flash sale itu di tanggal 25 Februari dan ini baru datangnya kemarin. Dan sudah saya bongkar, sebelumnya kalau kamu yang kemarin membeli lewat flash sale akan mendapatkan yang namanya kartu perdana dari AM3. Dia ada kuota 7 GB. Syaratnya itu harus isi ulang sebesar Rp45.000 setiap bulannya selama 12 bulan. Di bulan yang pertama katanya sih gratis. Nah, lalu di dalam paket penjualannya itu kamu akan mendapatkan yang namanya ya sudah pasti buku petunjuk dan kartu jaminan, lalu ada SIM ejector di sini. Dan di sini ada yang namanya kabel data yang masih menggunakan micro USB. Lalu ada kepala charger yang dimana outputnya itu masih 5 volt 2 ampere atau sama dengan 10 watt saja. Ya, itu sih yang didapat pada paket penjualan. Seperti ini tampilan awal dari Realme C3. Ya, di sini sudah saya install beberapa aplikasi dan aplikasi bawaan seperti Babe dan sebagainya itu sudah saya uninstall dan sempat juga sudah saya screenshot tadi RAM yang tersisa dari melalui aplikasi AIDA 64 yaitu dari 3 GB yang tersisa itu 1,4 GB-an, sementara storage-nya itu yang tersisa itu 18 hingga 20 GB. Ya, apakah sama kalau setelah saya install? Oh, ternyata RAM-nya sama juga ya, mendekati 1,4 ya, benar ya 1,4 GB-an. Storage-nya ini yang udah saya install dia jadi tersisa 11 GB ya. Tadi sebelumnya itu ada kisaran 18 GB. Ya, termasuk besar sih menurut saya. Dan apalagi Realme C3 ini sudah menggunakan Android versi 10. Android versi 10 dan sudah menggunakan Realme UI, tampilan antarmukanya. Jadi buatan mereka sendiri ya. Sudah jelas ini terlihat fresh bagi saya ya, karena ini pertama kali saya melihat ataupun merasakan yang namanya Realme UI. Hampir mendekati stok Android ya modelnya. Oke, lalu ke desain. Nah, terkait desain ini buat saya pribadi, desain Realme C3 ini ya biasa aja sih, karena terbilang mirip lah dengan kakaknya yaitu Realme 5 series dan ini Realme 5i. Kita lihat ya penempatan kamera, terus LED flash, sensor fingerprint dan tulisan Realme sama. Bedanya Realme C3 ini hadir dengan 3 kamera, Realme 5 series hadir dengan 4 kamera. Begitu juga dengan finishing pantulan cahayanya. Ya, Realme 5 ini dari sini dan Realme C3 dari kiri atas ke bawah. Dan ini juga sama. Saya kedengeran. Lalu balik ke depan, layarnya juga sama, luasnya 6,5 inch, resolusinya HD menggunakan panel IPS LCD. Di Realme 3 ini sudah dilindungi yang namanya Corning Gorilla Glass 3 dan pada paket penjualan sudah disertakan, sudah dipasangkan yang namanya screen guard ya. Ya terserah kalian mau ganti atau tidak ya, tidak diganti juga tidak masalah. Tapi tetap ini screen guard bukan tempered glass jadi ya mudah tergores juga. Lanjut ke bagian performa, dan di poin ini menjadi yang paling diunggulkan dari Realme C3, di mana Realme menjadi yang pertama menggunakan chipset dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio G70, fabrikasinya 12 nanometer. Sementara untuk CPU-nya sudah octa-core, GPU-nya Mali, dan RAM yang tersedia saat ini masih RAM 3 dengan storage 32 GB. Saya tidak tahu apakah kedepannya akan disediakan varian RAM 4 GB dengan storage 64 GB, saya belum mendapatkan info. Ya. Dan kalau saya lihat dari skor Antutu ya, dibandingkan dengan Snapdragon 665, ya, jelas di sini Realme MediaTek Helio G70 itu lebih unggul 20 ribuan poin. Sehingga ya dampaknya sih pengaruh itu ketika bermain PUBG ya, dimana Realme C3 ini bisa dimainkan pada settingan grafik
Smooth Ultra. Sementara untuk di Realme 5 ini hanya terbatas di Smooth High. Nah, bisa dilihat ya di sini grafiknya smooth, frame rate-nya ultra. Kalau di Realme 5i ataupun bisa dibilang Snapdragon 665, dia di sebentar salah. Nah, dia hanya mentok di smooth high, terus balance-nya bisa di ultra juga, sementara ini hanya balance medium, tidak bisa HD. Di Realme C3 bisa, ya sudah jelas berarti performa MediaTek Helio G70 itu lebih tinggi dari Snapdragon 665. Ya, buat saya pribadi sih dengan harga jual 1.699.000 ya, di harga normal, kalau harga flash sale itu 1.549.000. Realme C3 menjadi smartphone dengan performa tertinggi ya untuk HP ataupun smartphone entry level. Realme C3 ini bisa menjadi pilihanmu ya kalau kamu senang main game. Ini benar-benar sudah saya coba beberapa main game. Yang pertama yang saya coba itu main PUBG dan PES 2020. Nah, main PUBG ini saya sudah pasti tadi di settingan grafik smooth dengan frame rate ultra. Game menurut saya sih ya masih terbilang berjalan dengan mulus. Game selanjutnya PES 2020 saya mainkan pada grafik yang standar. Game ini juga lancar dimainkan ya. Buat saya pribadi sekali lagi dengan harga jualnya nggak nyampe 1,7 juta, well, ini bisa menjadi pilihan terbaik buat kamu yang mencari performa ya. Sekali lagi tuh saya tekankan. Sekarang akan saya bahas bagian kamera, di mana Realme C3 ini membawa 3 buah kamera, resolusinya itu 12 megapiksel, bukan lensanya itu f1.8, dan 2 lensanya itu 2 megapiksel, di mana satu sebagai depth sensor dan satu sebagai lensa makro, dan untuk kamera depannya itu hanya beresolusi 5 megapiksel saja. Ya, terkait untuk pengaturan kameranya terbilang banyak, walaupun absen yang namanya night mode. Tapi itu tidak perlu khawatir kalau kamu ingin mendapatkan foto di malam hari yang bagus. Mendapatkan foto yang bagus di malam hari bisa memanfaatkan mode expert. Ya, dimana di sini kamu bisa mengatur ISO sampai 6400 dan shutter speed mulai dari 1/8000 hingga 16 detik. Sekarang ke bagian kapasitas baterai. Realme C3 ini membawa kapasitas baterai tergolong besar ya. Ya memang besar sih, 5000 mAh. Ya, dari pengalaman saya menggunakan Realme 5i khususnya, saya yakin daya tahan smartphone ini benar-benar sangat bisa diandalkan. Nanti untuk lebih lengkapnya akan saya ulas ya di video review. Maka dari itu buat kamu yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel saya supaya nanti kamu nggak ketinggalan nih video reviewnya ya. Dan oh ya, jangan lupa berikan tanda like untuk video ini. Ya, apalagi sepertinya sih itu aja sih. Oh ya, dia tersedia itu ada apa namanya, SIM tray-nya itu 3 slot ya, hampir saya lupa. Nah, SIM tray-nya ada 3 slot ya, jadi kamu bisa pasang 2 nano SIM card bersama dengan 1 micro SD. Ya, warna yang tersedia ini ada yang warna biru dan warna merah. Lalu apalagi kayaknya sih itu aja ya. Sedikit kesimpulan ya, kalau menurut saya, ini kesimpulan awal saya. Ya, harga jualnya ini sama. Performanya lebih tinggi sedikit ya, bukan sedikit sih, bisa dibilang sedikit gak ya? Ya, intinya performa Realme C3 itu lebih unggul dari Realme 5. Nah, kira-kira bagusan beli yang mana?
Balik lagi nih, kalau kamu mencari yang dalam arti performa yang bisa dibuat main game khususnya PUBG supaya lebih nyaman, ya beli Realme C3. Tapi kalau kamu ya hanya ya 665 cukup lah ya, karena kamu lebih mementingkan yang namanya kamera, ya beli Realme 5i. Ya, jadi kembali lagi sesuai dengan kebutuhan kamu. Oke? Itu aja sih kesimpulan dari saya dan yang bisa saya bahas mengenai Realme C3. Terima kasih banyak nih untuk kamu semua sudah menonton video ini. Dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jika kamu punya kritik, saran, dan pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye!